Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali berkumpul di masjid ini di waktu yang mulia ini, di mana kita masih berada di hari-hari yang terbaik selama 1 tahun, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan di sini kita berkumpul dalam rangka untuk mempelajari agama Allah, dalam rangka untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, yang mana ini merupakan salah satu amal soleh. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini dan juga ibadah-ibadah kita yang lain di hari-hari ini, semuanya itu diterima oleh Allah Ta'ala dan diberikan ganjaran pahala yang lebih besar dari biasanya, karena kita lakukan di hari-hari yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita akan kembali melanjutkan membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, yaitu kitab Aqidatut Tauhid, di mana kita sedang dalam penjelasan penulis terkait dengan perkara-perkara baik berupa perbuatan ataupun perkataan yang bertentangan dengan tauhid, baik bertentangan secara menyeluruh, secara total, sehingga membuat pelakunya itu kafir, atau bertentangan dengan kesempurnaan tauhid sehingga orangnya itu terjerumus dalam dosa besar yang menjadikan dia terancam dengan neraka. Ya. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan atau pada pasal yang kelima, yaitu penjelasan tentang hukum istihza biddin, memperolok-olok agama dan merendahkan kehormatan agama, yang mana telah kita pelajari dari penjelasan penulis bahwasanya memperolok-olok agama dan juga yang apa saja yang berkaitan dengan agama ini itu merupakan perbuatan riddah, yaitu kemurtadan dari Islam. Jadi bisa menjadikan pelakunya itu keluar dari agama ini, menjadi orang yang kafir. Dan diterangkan oleh para ulama bahwasanya sikap mengolok-olok agama merupakan salah satu perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang, menjadikan pelakunya itu kafir, karena dia bertentangan dengan landasan pokok dalam ibadah seseorang kepada Allah, landasan pokok dalam dia mentauhidkan Allah, yaitu di mana seseorang itu akan mentauhidkan Allah atau beribadah kepada Allah Ta'ala apabila dalam dirinya itu terdapat pengagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadah yang kita lakukan kepada Allah Tabaraka wa taala itu akan terwujud manakala kita itu dalam hati ini memiliki apa? Pengagungan dan cinta kepada Allah Ta'ala yang sampai puncaknya. Ya, mengagungkan Allah Ta'ala dengan seagung-agungnya dan mencintai Allah Ta'ala dengan sebesar-besarnya. Dengan dua hal itulah seseorang itu akan bisa memunculkan dalam dirinya ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang mengolok-olok agama Allah, baik itu secara langsung mengolok-olok Allah Tabaraka wa taala ataupun memperolok-olok ayat-ayat Allah atau memperolok-olok Rasul utusan Allah Tabaraka wa taala, maka tentunya dalam hati orang tersebut tidak ada pengagungan terhadap Allah Tabaraka wa taala. Dari situlah maka para ulama menyatakan bahwasanya orang yang mengolok-olok agama Allah Ta'ala menjadi kafir dengan sebab perbuatannya tersebut. Ya,
Lalu kemudian dalam penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan ini, beliau pun menjelaskan tentang hal itu ya, walaupun tidak secara langsung seperti yang saya jelaskan, tetapi beliau mengisyaratkan kepada hal tersebut, bahwasanya orang-orang musyrik itu ya, mereka memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga orang-orang munafik, karena dalam diri mereka itu tidak ada pengagungan kepada Allah Ta'ala. Bahkan mereka mengagungkan kesyirikan, mengagungkan sesembahan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga jadilah mereka itu memperolok-olok Allah Ta'ala dan agamanya. Demikian pula orang yang mencintai selain Allah dengan kecintaan yang seharusnya ditujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka pun akan mudah memperolok-olok Allah Ta'ala ya, memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam diri mereka tidak ada kecintaan yang besar terhadap Allah, terhadap agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemarin kita baca sampai sini ya, kalau nggak salah sampai sini, dan ini sudah saya tandai kemarin, di mana penulis dalam paragraf ini memberikan contoh kepada kita tentang betapa besar pengagungan orang-orang musyrik itu kepada selain Allah. Ya, beliau katakan di sini ya, kita ulangi lagi dari paragraf ini, faman ahabba makhluqan mithla ma yuhibbullah fahuwa musyrikun wa yajibul farqu bainal, ini terus ya, kita kemarin sudah baca ini, fahaula alladziina ittakhadhul qubur awthanan tajiduhum yastahzi'una bima huwa min tauhidillah wa ibadatihi. Mereka yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai berhala, ini beliau hanya menjadikan contoh saja ya, menyebutkan contoh tentang orang-orang yang mengagungkan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kamu dapati mereka itu yastahzi'un, yaitu mereka itu memperolok-olok bima huwa min tauhidillah, terhadap sesuatu yang merupakan bagian dari tauhid Allah Ta'ala, tauhid kepada Allah, wa ibadatihi, dan memperolok-olok sesuatu yang merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Wa yu'azzimuna ma takhadhuhu min dunillahi syufa'a, dan mereka mengagungkan syufa'a, yaitu perantara-perantara yang mereka jadikan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mereka angkat dari selain Allah Ta'ala. Jadi ketika mereka memiliki yang mereka anggap sebagai syufa'a, yaitu perantara-perantara dalam ibadah mereka kepada Allah Ta'ala, di mana mereka malah mengagungkan syufa'a tersebut atau perantara-perantara tersebut. Ketika mereka doa, tidak langsung doa kepada Allah. Ketika mereka doanya kepada perantara-perantara tersebut ya. Maka ternyata sikap mereka itu terhadap perantara-perantara itu pengagungannya luar biasa, mengalahkan pengagungan terhadap siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yahlifu ahaduhum billahi al-yaminal ghamusa kadhiba. Mereka itu kalau bersumpah dengan nama Allah ya, salah seorang dari mereka jika bersumpah dengan nama Allah berani bersumpah dusta. Al-yaminal ghamusa kadhiba, bersumpah palsu. Mereka berani dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya demi Allah saya demikian, saya tidak melakukan ini dan itu, atau saya melakukan ini dan itu. Mereka berani apa? Bersumpah dusta ketika sumpahnya itu menyebut nama Allah. Wala yajtari'u an yahlifa bi syaikhihi kadiban. Namun orang itu tidak berani untuk bersumpah dusta jika menyebut nama gurunya, atau nama orang atau nama makhluk yang dia agungkan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini kita dapati orang-orang yang seperti ini, kata Syekh Shalih Al Fauzan demikian ya, menunjukkan bahwasanya apa? Dalam hati orang tersebut pengagungan terhadap selain Allah malah lebih besar daripada pengagungan terhadap siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seandainya orang itu benar-benar mengagungkan Allah Ta'ala melebihi pengagungan terhadap guru-gurunya ataupun yang lain, gitu kan, tentunya dia tidak akan berani menggunakan nama Allah Ta'ala untuk berdusta ya. Tetapi kenapa dia malah berani menggunakan nama Allah untuk berdusta, tapi tidak berani menggunakan nama selain Allah Ta'ala untuk berdusta ya, karena menunjukkan bahwasanya seakan-akan dalam hati dia ya ada apa? Pengagungan terhadap selain Allah yang melebihi pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikhwah, kita sebagai orang yang mengaku dan telah mengikrarkan tauhid kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, artinya kita menyatakan dalam diri kita itu ada cinta kepada Allah, ada pengagungan kepada Allah. Kita tidak boleh
bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala, itu yang pertama, ya kan? Dan ketika kita bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, maka kita harus hati-hati, tidak perbanyak sumpah kita, ya. Kemudian ketika kita bersumpah, jangan sampai kita itu dusta. Ini menunjukkan pengagungan yang sesungguhnya kepada Allah Ta'ala, ya. Saya ulangi lagi, sebagai orang yang bertauhid, yang telah menyatakan dirinya itu mentauhidkan Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, maka dalam masalah sumpah ini kita tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah secara mutlak, sama sekali nggak boleh, ya kan? Baik itu dengan makhluk-makhluk yang mulia seperti para malaikat, para nabi, ataupun yang lain, apalagi yang tidak memiliki kemuliaan seperti mereka, maka mutlak tidak boleh kita gunakan untuk sumpah. Sumpah itu hanya dengan menyebut nama Allah Ta'ala, dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala ataupun sifat-sifatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua ketika kita bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, maka jangan kita memperbanyak sumpah tersebut. Karena orang yang terbiasa lisannya itu mudah bersumpah dengan nama Allah, menunjukkan kalau dalam dirinya juga kurang sempurna dalam mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kok gampang banget sih perkara yang penting atau perkara yang punya keagungan digunakan untuk ngomong sembarangan, gitu kan? Dikit-dikit bersumpah demi Allah, dikit-dikit bersumpah demi Allah, seakan-akan tidak ada pengagungan dalam hatinya terhadap siapa? Allah Ta'ala dengan pengagungan yang sempurna. Itu. Jadi tidak memperbanyak sumpah, walaupun sumpahnya itu benar, ya kan? Kemudian yang ketiga ketika kita bersumpah, ya, dengan sesuatu nama dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka jangan sampai kita gunakan sumpah tersebut untuk berdusta. Ya, jangan sampai kita gunakan sumpah itu untuk berdusta. Dan ketika kita bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, maka kita harus menjaga sumpah itu jangan sampai kita batalkan. Ini masuk dalam firman Allah Ta'ala, 4 perkara atau 3 perkara ini masuk dalam firman Allah Ta'ala, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Ya, ini menunjukkan akan adanya pengagungan yang sempurna dalam hati seorang mukmin, ya. Baik. Lalu kita lanjutkan, kemarin kita sampai sini. Beliau mengatakan, hafizahullah ta'ala, wa katsirun min tawaifa muta'addidatin tara ahadahum yara anna istighatsatahu bisyaikhi imma 'inda qabrihi aw ghairi qabrihi anfa'u lahu min an yad'u Allah fil masjidi 'inda sahari. Ini contoh lagi yang beliau sampaikan tentang bagaimana orang-orang tersebut, ya, mereka itu lebih mengagungkan selain Allah daripada Allah. Ini contoh bagaimana orang-orang yang hatinya itu penuh dengan kesyirikan ternyata lebih mengagungkan selain Allah daripada mengagungkan Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, katsirun, banyak, min tawaifa muta'addidah, dari berbagai macam kelompok-kelompok yang ada, tara ahadahum, kamu bisa melihat salah satu dari mereka, yara, memandang, anna istighatsatahu bisyekh, memandang bahwasanya istighatsah dia dengan syekh dia, dengan gurunya. Maksudnya istighatsah itu apa? Istighatsah itu adalah meminta pertolongan, ya, untuk dihilangkan bencana. Siapa yang bisa menghilangkan bencana? Allah. Sehingga istighatsah itu harusnya kepada siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, mereka ini malah istighatsahnya kepada syekh, kepada guru-guru mereka, atau siapalah pokoknya selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mereka memandang istighatsahnya mereka kepada syekh tersebut imma 'inda qabrihi aw ghairi qabrihi, baik di sisi kuburan syekhnya dia ataupun di lain tempat. Mereka memandang anfa'ulahu, akan lebih bermanfaat bagi dia, lebih manjur istilahnya gitu ya, lebih mujarab daripada min an yad'u Allah fil masjid 'inda sahar, daripada kalau dia itu berdoa kepada Allah di masjid dan di waktu sahar, yaitu sepertiga malam terakhir. Ini bisa didapati di antara orang-orang yang hatinya itu terselimuti dengan kesyirikan. Jadi menunjukkan bahwasanya pengagungan terhadap Allah Ta'ala itu sangat-sangat sedikit jika dibandingkan dengan pengagungan terhadap syekh-syekh ataupun yang mereka agungkan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah yang menyebabkan mereka itu terjerumus dalam kesyirikan
dan juga menyebabkan mereka itu mudah memperolok-olok agama Allah Ta'ala, ya, ataupun orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mengatakan wa yastahzi'u biman ya'dilu an tariqatihi ila tauhid. Orang itu, ya, yang mengagungkan selain Allah Ta'ala lebih daripada pengagungan terhadap Allah, dia itu memperolok-olok orang yang meninggalkan thariqah mereka, jalan mereka, kemudian lebih memilih tauhid. Kalau ada orang yang meninggalkan thariqah mereka kemudian berpindah kepada tauhid, diolok-olok, dicela, ya kan, dihina, ya, dijadikan bahan perolok-olokan. Wa katsirun minhum yukhribunal masajid. Banyak dari mereka yang menghancurkan masjid-masjid. Maksudnya di sini tidak memakmurkan masjid-masjid, namun malah wa ya'murunal masyahid, malah memakmurkan apa? Kuburan-kuburan ataupun makam-makam yang ada. Ya. Ini kebalik, ya kan? Harusnya itu seorang mukmin itu memakmurkan masjid-masjid. Sedangkan kuburan itu didatangi untuk apa? Dulu itu tujuannya untuk kita mengingat kematian, tetapi tidak diperbanyak sebagaimana memperbanyak datang ke masjid. Ya kan? Datang ke masjid itu setiap hari 5 kali untuk kita sholat di sana, dan bahkan mungkin lebih kalau ada tujuan lain seperti semisal belajar ilmu agama dan seterusnya, ya kan? Tapi menziarahi kubur tidak seperti itu kebutuhan kita kepadanya, walaupun memang kita butuh untuk mengingat kematian, tetapi tidak harus setiap hari seperti itu, ya kan? Nah, namun mereka itu seakan-akan membalik perkara ini. Mereka lebih suka datang ke kuburan-kuburan, ke makam-makam daripada memakmurkan masjid, ya. Sehingga ketika kita lihat, mungkin sempat melihat kepada atau melewati kuburan-kuburan yang memang mereka agungkan, setiap hari mungkin ramai, penuh, berjubel dengan manusia, tetapi masjid-masjid sekitarnya sepi dari manusia, ya kan? Ini merupakan hal yang menyedihkan. Fahal hadza illa min istighfafihim billahi wa bi ayatihi wa rasulihi wa ta'zimihim lisyirki? Bukankah ini, ya, tidak lain adalah menunjukkan tentang apa? Istighfaf, yaitu peremehan mereka terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat-ayatnya, Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sekaligus menunjukkan bahwasanya mereka itu mengagungkan kesyirikan. Ini perilaku yang seperti tadi yang dicontohkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, bahwasanya ketika bersumpah, ya, dengan nama selain Allah malah takut untuk dusta, tapi ketika bersumpah dengan nama Allah gampang saja berdusta. Kemudian juga apa tadi, menganggap bahwasanya istighatsah dengan selain Allah katanya lebih manjur, lebih mujarab, lebih bermanfaat daripada istighatsah kepada Allah di masjid di waktu sepertiga malam terakhir. Maka ini tidak lain menunjukkan bahwasanya dalam hati mereka itu ada sikap meremehkan terhadap Allah Ta'ala, ayat-ayatnya dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam hati mereka ada pengagungan terhadap kesyirikan. Lalu beliau mengatakan wa hadza katsirun wuqu'uhu fil quburiyyin al-yaum, dan ini banyak terjadi pada orang-orang yang disebut oleh Syekh dengan kuburiyun pada hari ini. Kuburiyun ini maksudnya adalah orang-orang yang, ya, suka dengan kuburan dan seterusnya, ya. Ini bukan kita mencela orang-orang kaum muslimin yang di sekitar kita, tetapi ini hanya sekedar sifat yang menjelaskan tentang orang-orang yang mereka suka ke sana, gitu ya. Lebih mengedepankan untuk datang ke kuburan daripada ke masjid, mengagungkan kuburan dengan melampaui batas, maka bisa didapati mereka sikapnya seperti ini. Baik. Ini penjelasan Syekh di sini hafizahullah taala. Intinya adalah, barangkali mungkin kalau kita baca dari awal sampai sini, kita mungkin hanya sekedar baca tapi agak bingung memahami inti yang dimaksud penjelasan Syekh itu apa. Yaitu adalah tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya istihza, memperolok-olok agama Allah Ta'ala atau memperolok-olok Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara langsung, ayat-ayatnya dan seterusnya, itu muncul karena apa? Tidak adanya pengagungan terhadap Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan, ya, itu intinya. Maka apabila kita ingin selamat dari sikap seperti ini, maka hendaknya apa? Kita membesarkan rasa pengagungan kita kepada Allah dan juga rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita besarkan dalam diri kita. Ya, tentunya dengan apa? Dengan kita melihat ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ada di alam semesta ini, ya, sehingga kita mengenal keagungan Allah
juga kita membaca ayat-ayat syariah, membaca Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, kita mempelajari ilmu agama ini dengan benar, ya, mempelajari akidah Islam, ya, mempelajari nama-nama Allah, ya, nama-nama Allah Asmaul Husna itu penuh dengan penjelasan tentang keagungan Allah, tentang kesempurnaan Allah. Dari situ kita akan muncul dalam hati kita ini pengagungan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa adalah apa? Kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah agar dalam diri kita itu diberi rasa pengagungan kepada Allah, rasa takut kepada Allah taala. Makanya dalam salah satu doa yang biasa diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma iqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik, ya kan? Ya Allah, bagikanlah untuk kami, berikanlah untuk kami rasa takut kepadamu ya Allah. Khasyah ini ya, khasyah itu rasa takut yang didasari oleh pengagungan kepada Allah Ta'ala karena kita mengenal Allah. Itu khasyah. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah rasa khasyah dalam hati ini, dalam diri kami ini, yang bisa menghalangi kami dari kemaksiatan. Ya, ini doanya agak panjang sebenarnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan seterusnya. Bisa dicari mungkin nanti di alat pencarian yang ada, yang mudah antum cari, nanti insyaallah ketemu. Intinya di awalnya apa? Allahumma qsim lana min khasyatik, ya gitu kan. Baik. Jadi itu diantara usaha kita agar kita itu selamat dari perbuatan ini yang sangat-sangat buruk dan sangat berbahaya. Kita harus membesarkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga membesarkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai sini penjelasan beliau tentang hukum istihza, dan juga tentang sebab orang itu memperolok-olok agama Allah Ta'ala. Lalu kemudian di sini beliau menambahi penjelasan tentang macam-macam istihza. Jadi memperolok-olok Allah Ta'ala atau agamanya Allah Ta'ala itu bisa terjadi dengan dua bentuk. Beliau mengatakan wal istihza'u ala naw'ain. Istihza, sikap mengolok-olok agama Allah atau Allah secara langsung, itu bisa terwujud dalam dua bentuk, dua macam. Jadi hati-hati. Kalau dalam contoh yang kita sebutkan di awal terkait dengan turunnya ayat Allah Ta'ala Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, itu kan mereka langsung mengolok-olok siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara tegas, terang-terangan mengolok-olok. Nah ternyata mengolok-olok agama Allah itu bisa terjadi baik secara tegas seperti ini, secara terang-terangan, atau juga ternyata bisa terjadi secara tidak terang-terangan, dan itu masih termasuk istihza biddin, termasuk mengolok-olok agama Allah. Baik, kita baca di sini. Ahaduhuma, salah satu di antara kedua bentuk pengolok-olokan adalah al-istihza'us sharih, mengolok-olok dengan cara terang-terangan, ya, tegas, terang-terangan. Kalladzi nazalatil ayatu fihi, seperti contohnya adalah orang yang menjadi sebab turunnya ayat di atas, ayat yang tadi qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, ya, yaitu wa huwa qauluhum, ucapan mereka tentang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka berkata tentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajbana 'indal liqa. Mereka mengatakan, kita atau kami, kata mereka, tidak pernah melihat seperti ahli qiraah ini, ahli Al-Quran mereka ini, ya, yang mana dia itu arghaba butunan, yang lebih lebih rakus perutnya, wala akdzaba alsunan, yang lebih dusta lisannya, wala ajbana 'inda liqa, yang lebih takut, lebih pengecut ketika berperang. Jadi mencela qurra, para qurra itu maksudnya siapa? Para sahabat, ya, yang ahli dalam agama ini, ya. Mereka dicela oleh orang ini, ya, dianggap sebagai orang yang paling rakus perutnya, paling dusta lisannya, dan paling penakut, paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Au nahwa dzalika min aqwalil mustahzi'in. Ini termasuk istihza yang sharih, istihza yang terang-terangan, seperti yang mereka ucapkan ini. Au nahwa dzalik, atau ucapan yang semisal itu, min aqwalil mustahzi'in, di antara ucapan-ucapannya orang yang mengolok-olok agama secara terang-terangan. Ya, jadi ini contoh bentuk pengolok-olokan terhadap agama ataupun terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya SAW, yang bentuknya secara terang-terangan.
Kaqauli ba'dihim, seperti contoh ucapan sebagian dari mereka. Ini juga contoh merolok-olok secara terang-terangan ya. Dinukum hadza dinun khamis, agama kalian ini adalah agama yang kelima ya, agama yang kelima. Wa qaulil akhar, saya nggak tahu maksudnya apa, tapi ini salah satu bentuk olok-olok mereka terhadap agama Islam. Wa qaulil akhar, dan juga ucapan yang lain, ucapan orang yang lain, dinukum akhraq, agama kalian ini agama yang akhraq itu agama yang usang kalau tidak salah. Coba kita buka dulu. Agama yang kaku, canggung, dungu ya, ini dalam kamusnya demikian. Akhraq ya, agama yang kaku, canggung, dungu ya. Maksudnya apa? Ya, ini memperolok agama kita, agama Islam ini dianggap sebagai agama yang kaku ya, apa-apa nggak boleh dan seterusnya. Baik. Wa qaulil akhar, dan ucapan orang lain, ucapan yang lain, idza ra'a al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar, apabila dia melihat orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perkara yang mungkar, maka dia mengatakan ja'akum ahluddin, datang kepada kalian ahli agama. Datang orang alim tuh, gitu kan? Datang orang alim tuh, gitu kan? Jadi maksudnya bukan untuk mencela orang tersebut, tapi mencela agama yang dia bawa. Ya. Min babis sukhriyati bihim, ya, untuk mengejek mereka yang orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa ma asbah dzalika mimma la yuhsa illa bikulfatin, dan semisal dan yang lain sebagainya ya, di antara perkara-perkara yang tidak bisa kita hitung kecuali dengan dengan mengerahkan tenaga yang besar untuk menghitungnya, saking banyaknya gitu maksudnya. Mimma huwa a'dhamu min qaulil ladzina nazalat fihimul ayah, yang mana ucapan-ucapan tersebut lebih besar ya, ini maknanya dan lebih besar keburukannya daripada ucapan orang-orang yang menjadi sebab turunnya ayat di atas. Nah, jadi ini ucapan-ucapan yang sharih, yang tegas, terang-terangan ya, yang maknanya adalah memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, an-naw'u ats-tsani, bentuk yang kedua dari sikap memperolok-olok agama Allah taala adalah ghairu sharih, yang tidak terang-terangan. Wa huwal bahru alladzi la sahila lahu. Kata penulis, kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, ini merupakan lautan yang tak bertepi. Artinya sangat banyak sekali bentuknya, atau contoh-contohnya sangat banyak sekali. Ya. Mithlu ar-ramzi bil ain, seperti mengisyaratkan dengan mata, dengan kedipan, lirikan dan sebagainya, tapi dengan niat untuk mengejek, untuk mengolok-olok agama Allah taala atau orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhrajil lisan, atau dengan mengeluarkan lisan. Ya, mengeluarkan lisan. Lisan itu lidah maksudnya. Ya, untuk mengejek. Atau wa maddis syafah, dengan memonyongkan bibir. Ya. Ini contoh-contoh memperolok-olok, tapi bukan yang sharih, bukan yang tegas dengan lisan yang terang-terangan, tapi dengan isyarat perbuatan, entah itu lirikan mata, kemudian menjulurkan lidah, atau dengan memonyongkan bibir, wal ghamzi bil yad, atau dengan tangan, ya, menggerakkan tangan, inda tilawati kitabillah, ketika dibacakan kitab Allah taala, au sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau dibacakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi tangannya itu mengisyaratkan kepada sesuatu yang bermakna meremehkan kitab Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au indal amri bil ma'ruf, atau ketika ada ditegakkan amar bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, dan nahi 'anil munkar, ketika ada orang yang sedang amar ma'ruf nahi munkar, maka orang ini memperolok-olok dengan tangannya, yang menunjukkan peremehan, yang menunjukkan peremehan terhadap perkara tersebut. Ya, ini juga termasuk istihza. Kalau dia termasuk istihza, berarti hukumnya sama dengan yang pertama. Ya, hukumnya sama dengan yang pertama, bisa menjadikan pelakunya itu keluar dari Islam. Wa mithlu hadza ma yaquluhu ba'dhum, dan semisal ini adalah apa yang diucapkan oleh sebagian mereka, innal islama la yasluhu lil qarnil 20. Ucapan mereka yang mengatakan Islam ini tidak lagi cocok
untuk abad 20. Ini juga termasuk ucapan yang apa? Mengandung penghinaan terhadap agama Islam. Wa inna ma yasluhu lil qurunil wusta. Namun ini Islam itu hanya cocok untuk abad-abad pertengahan. Ya, tidak pantas untuk diterapkan di abad ke-20 ini. Wa annahu ta'akhurun wa raj'iyatun. Islam itu adalah suatu kemunduran, ya, bukan kemajuan. Ketika seseorang berpegang teguh dengan agama Islam, ya kan, berpegang teguh dengan syariat Islam, dianggap itu adalah kemunduran. Ya, para wanita yang berusaha untuk menutup auratnya dengan baik, ya, tidak ada aurat yang kelihatan sama sekali dari dirinya, maka dikatakan kayak orang dahulu aja, kayak orang kemunduran ini. Maksudnya orang orang kuno gitu kan. Zaman sekarang tuh nggak kayak gitu gitu. Padahal kalau kita pikirkan, ya, menurut sejarah yang diajarkan itu, zaman dulu itu zaman apa? Ada zaman batu katanya, ya. Itu pakai pakaian lengkap nggak itu kira-kira? Atau mereka cuma sekedar menutupi yang besar-besar saja? Ya, sebenarnya orang yang telanjang itu yang mundur itu, ya kan? Orang yang telanjang yang membuka aurat itu yang mundur, cuman dihias-hiasi dengan perhiasan-perhiasan yang cocok dengan hawa nafsu manusia, sehingga orang menganggapnya indah, bagus gitu kan. Tapi sesungguhnya itulah kemunduran, membuka aurat itu adalah kemunduran. Ya, tapi mereka terbalik pikirannya karena tidak ada pengagungan terhadap Allah tabaraka wa taala, tidak ada pengagungan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna fihi qaswatan wa wahsyatan. Ya, ucapan sebagian orang yang mengatakan Islam itu ada ada kekerasan di dalamnya. Ini kejam. Ya, Islam itu agama yang keras dan kejam. Fi uqubatil hududi wa ta'zir, yaitu dalam menerapkan hukuman-hukuman had dan hukuman-hukuman ta'zir. Kita lihat, ya, di dalam Islam itu memang ada hukuman bunuh bagi orang yang membunuh orang lain, namanya qisas, ya kan? Atau hukuman rajam bagi orang yang melakukan zina, atau hukuman cambuk bagi orang yang melakukan zina juga dan minuman keras gitu kan. Dan juga hukuman-hukuman lain seperti potong tangan. Nah, mereka menganggap ini sebagai hukuman yang sadis, hukuman yang kejam, hukuman yang keras. Ya, padahal kalau kita tinjau secara pikiran yang jernih, itu sesungguhnya Allah Ta'ala berikan hukuman seperti itu sesuai dengan hikmah. Sangat tepat sekali. Manusia kalau nggak diberi hukuman seperti itu nanti akan merajalela kemaksiatan mereka, kejahatan mereka. Ya. Dan kita bisa lihat, kalau antum mau silakan di sensus sana, ya kan? Negara yang menerapkan hukuman syariat Islam ini dibandingkan dengan negara yang tidak menerapkan hukuman syariat Islam ini, mana kejahatan yang lebih banyak? Tentu akan lebih banyak negara yang tidak menerapkan hukuman syariat Islam. Menunjukkan bahwasanya bahwasanya hukuman Allah Ta'ala itu sudah tepat diterapkan, dan itu merupakan bentuk rahmat Allah Ta'ala kepada umat manusia, ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya di dalam qisas ada kehidupan, ya. Di dalam qisas itu ada kehidupan. Artinya apa? Dengan ditegakkannya qisas, dibunuhnya orang yang membunuh orang lain, tentunya dengan aturan-aturannya, ya, nggak sembarangan, maka akan terjamin kehidupan manusia dari kejahatan-kejahatan orang yang suka membunuh. Itu. Ini. Jadi bukan hukuman yang kejam, bukan hukuman yang sadis, bahkan orang yang diberi hukuman itu sudah setimpal dengan kejahatannya, kan gitu. Nah, jadi kita harus memahami seperti ini. Dan ini ikhwah, kita akan mudah memahaminya tentang hukuman-hukuman Allah Ta'ala ini bukan hukuman yang sadis, bukan hukuman yang kejam, tatkala kita itu memahami tentang Allah Ta'ala sendiri, ya. Kita mengerti tentang Allah adalah Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir. Maka dengan itu, dengan sendirinya kita akan memahami atau meyakini minimalnya pasti ini adalah yang tepat. Karena Allah siapa? Al-Hakim, yang maha bijaksana. Allah siapa? Al-Alim, yang maha mengetahui. Al-Khabir, yang maha mengetahui perkara yang detail, yang dalam, ya. Jadi tentunya Allah Ta'ala itu dalam memberikan hukuman itu sudah pas banget untuk kita, sehingga kita tidak akan mengkritisi syariat Islam, nggak akan. Bahkan kita akan tunduk pasrah terhadap syariat Islam ini, menerima sepenuhnya tatkala kita memiliki pengagungan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
kemudian dikatakan oleh mereka, sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasanya annahu dzalama al-mar'ata wa huquqaha, bahwasanya Islam itu menzalimi kaum wanita dan hak-haknya, haitsu abahat talaqa wa ta'addud az-zawjat, di mana Islam itu membolehkan talak, cerai, dan membolehkan poligami, ta'addud az-zawjat. Iya, ini biasanya diucapkan oleh orang-orang yang menggembar-gemborkan apa namanya? Emansipasi katanya, emansipasi wanita gitu ya. Emansipasi wanita, menganggap wanita itu harus sejajar beneran dengan kaum pria, ya gitu kan. Di antaranya adalah mereka kalau sudah nikah itu ya nggak boleh cerai, sudah nggak boleh laki-laki itu mencerai seorang wanita, padahal namanya berumah tangga itu terkadang ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan pisah, betul nggak? Maka Islam memberikan solusi dengan cerai tersebut. Demikian pula adanya ta'adduduz zaujat, poligami, itu pun juga merupakan solusi dari Allah Ta'ala terhadap apa namanya, terhadap kenyataan bahwasanya kaum laki-laki itu berbeda dengan wanita. Laki-laki itu tidak ada waktu liburnya, istilahnya gitu ya. Wanita itu ada waktu liburnya ya. Belum lagi ketika wanita itu hamil, menyusui, itu sudah beda lagi ketika dalam kondisi tersebut. Tapi laki-laki syahwatnya terus jalan terus, ada terus gitu kan. Maka kalau dia itu hanya dibatasi dengan satu orang wanita saja, ya kan, maka bisa jadi akan terjadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, perselingkuhan, perzinahan dan lain sebagainya. Jadi ta'adduduz zaujat itu dibolehkan karena adanya permasalahan, dan itu adalah sebagai solusi. Dan Allah yang mengetahui tentang hakikat keadaan manusia, kan gitu kan? Hanya saja memang dalam pelaksanaan hal tersebut harus memperhatikan apa? Batasan-batasan syariat. Makanya di satu sisi agama ini membolehkan ta'adud atau poligami, di sisi lain Allah Ta'ala mengancam bagi orang-orang yang poligami tapi tidak bersikap adil kepada para istrinya. Nah, sehingga agama ini apa namanya? Agama yang betul-betul adil gitu loh. Betul-betul pertengahan. Ya, tidak apa namanya? Menzalimi salah satu pun hak-hak manusia, tidak, sama sekali tidak. Ya. Dan ini bahkan apa? Termasuk salah satu dari penjagaan Islam terhadap hak-hak kaum wanita, kan gitu. Baik, kita lanjut, nanti nggak habis-habis waktunya. Wa qauluhum al-hukmu bil qawanin al-wad'iyyati ahsanu lin-nasi min al-hukmu bil Islam. Juga termasuk bentuk pelecehan ataupun penghinaan terhadap agama Islam adalah pernyataan mereka berhukum dengan undang-undang dasar buatan manusia, undang-undang buatan manusia itu lebih bagus bagi manusia daripada berhukum dengan Islam. Ini yang mungkin banyak orang yang menyangka seperti ini, padahal sebenarnya adalah kalau kita kembali kepada hukum Islam, maka itu adalah yang terbaik. Ya, demikian. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan fil ladzi yad'u ila tauhid wa yunkiru ibadatal quburi wal adrihah hadza mutatarrif. Mereka mengatakan tentang orang yang mengajak kepada tauhid dan mengingkari peribadahan terhadap kuburan-kuburan dan makam-makam. Mereka mengatakan terhadap orang ini orang ekstremis. Ya, hadza mutatarrif. Ini orang yang berlebih-lebihan. Agama itu enggak usah berlebih-lebihan katanya mereka. Ya kan? Beragama itu enggak usah berlebih-lebihan katanya. Ini sebenarnya enggak berlebih-lebihan, cuma kita itu berusaha untuk apa? Sesuai dengan jalurnya. Hanya saja Anda itu yang mengurang-urangi sehingga menganggap orang yang beragama sesuai jalurnya itu dianggap berlebihan, ya kan? Seperti itu. Au yuridu an yufarriqa jama'atal muslimin, atau mereka mengatakan, oh ini orang yang suka atau ingin memecah belah jamaah kaum muslimin. Nah, dengan kita itu menyampaikan tentang tauhid, memperingatkan dari syirik, ya kan? Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan agar mereka itu meninggalkan kesyirikan, lalu mereka mengatakan apa? Orang ini sedang memecah belah kaum muslimin. Nah, tidak demikian, ya, bukan itu, ya kan? Jadi mereka memberikan label-label yang pada dasarnya itu intinya itu adalah apa? Menghina orang-orang yang mengajak kepada tauhid dan seterusnya. Au hadza wahabi, ini yang sedang mulai marak sekarang ini. Dikatakan ini adalah wahabi. Wahabi itu apa? Ya kan? Ya. Ini banyak marak sekarang ini. Zaman dulu ketika saya belajar itu belum, ya sudah pernah dengar dalam buku-buku tentang Wahabi, tapi
Di masyarakat itu kayaknya belum begitu apa ya, ada ucapan tentang Wahabi, belum ada. Sehingga ketika saya mendengarkan Ustadz menyatakan atau menjelaskan tentang seperti ketika kita belajar apa namanya manhaj firqatun najiyah, di belakangnya itu kan ada tentang Wahabi gitu kan. Saya dalam benak saya, mana ada ya orang yang menyebut Wahabi gitu kan. Saya nggak pernah dengar gitu kan. Tapi sekarang sudah banyak sekali, masya Allah. Jadi sudah agak berbeda gitu kan. Ya, jadi ya ini adalah julukan yang mereka berikan kepada orang-orang yang menegakkan tauhid, berusaha menegakkan tauhid, karena memang yang biasanya dijadikan rujukan oleh orang-orang ini adalah apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga mereka untuk menjauhkan manusia dari orang-orang ini diberilah julukan yang tertentu, seakan-akan ini adalah satu kelompok tertentu yang menyempal dari Islam. Berikan julukan Wahabi saja, gitu kan. Dan kalau kita telusuri, yang pertama kali mencetuskan julukan seperti ini nampaknya adalah orang-orang Rafidhah yang tidak suka kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baik, kita lanjut saja. Nanti bisa diteliti tentang Wahabi ini ya, julukan Wahabi. Sejarahnya bagaimana? Au madhabun khamis, atau menjuluki orang-orang ini orang yang menganut madhab yang kelima, ya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang selanjutnya yang semisal dengan itu. Hadhil aqwalu lati kulluha sabun lid-din wa ahlihi wastihza'un bil aqidati shahihah. Dan ini apa namanya? Ucapan-ucapan ini yang semuanya, saya ulangi, wa ma asbaha hadhil aqwala, ini masih lanjutannya ya. Wa ma asbaha hadhil aqwala allati kulluha sabun lid-dini wa ahlihi wastihza'un bil aqidati shahihah. Dan ucapan-ucapan yang semisal ini yang seluruhnya itu adalah celaan terhadap agama, celaan terhadap pengikut agama ini, dan yakni perolok-olokan terhadap akidah yang sahihah. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah taala. Wa min dzalika, dan diantaranya adalah istihza'uhum biman tamassaka bisunatin min sunani ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk perolok-olokan adalah apa? Perolok-olokan mereka terhadap orang yang berpegang dengan sunnah, salah satu sunnah di antara sunnah-sunnahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di sini, fayaquluna ad-dinu laisa fi syar, istihza'an bi'ifa'il lihyati. Ini seperti mereka mengatakan ad-din laisa fi syar, agama itu enggak cuma ngurusin rambut. Ini maksudnya bagaimana? Untuk memperolok-olok, yakni perbuatan kita yang membiarkan jenggot tumbuh, tidak dipotong ataupun tidak dicukur. Yang ini hakikatnya adalah termasuk apa? Termasuk sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan apa namanya malas motong atau bukan tren, bukan, tetapi membiarkan jenggot tumbuh tidak dipotong dan tidak dicukur itu adalah merupakan sunnah ajakan ataupun ajaran siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini sudah jelas dalam hadis-hadisnya. Demikian pula seperti misalnya celana yang di atas mata kaki, ya kan, itu termasuk ajaran Rasulullah SAW. Kadang orang mencela orang yang seperti itu, ya, pakai jenggot, kemudian celananya cingkrang, ya, itu dijadikan perolok-olokan. Emang banjir mas, gitu kan? Ya ini, masya Allah. Ini sesungguhnya kalau misalkan yang dicela adalah agama, bisa mengarah kepada kekafiran tadi. Makanya harus hati-hati yang seperti ini. Wa ma asbaha hadhil alfadhu waqihah ini enggak jelas. Dan semisal dengan lafal-lafal yang buruk ini, yang jelek ini, ya. Ini merupakan penjelasan dari penulis, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, terkait dengan salah satu perkara yang membatalkan agama ini. Membatalkan apa? Islamnya seseorang, membatalkan Islamnya seseorang, bertentangan dengan tauhid, yaitu apa? Istihza'un biddin, memperolok-olok agama. Semoga Allah taala memberikan penjagaan kepada kita semua, ya, dalam agama kita, sehingga tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan agama kita, bertentangan dengan tauhid ataupun kesempurnaannya. Pembahasan berikutnya ikhwah, ini pasal yang ke-6, insyaallah nanti pada pembahasan berikutnya adalah tentang masalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Ini juga termasuk pembahasan yang penting, ya, dalam masa-masa kita sekarang ini, tapi jangan juga melampaui batas, ya. Taib, ini yang kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadikan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Kita cukupkan. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin.